Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang sikap bersama saya, Lisa Novitasari. Sikap merupakan salah satu konsep psikologis yang paling akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Khalayak umum biasanya menggunakan istilah sikap untuk menunjukkan banyak sisi dari personalitas seseorang, misalnya dalam pergaulan sosial. Seorang teman yang menunjukkan perilaku baik, sopan dan lembut biasanya disebut bersikap baik. Dan pemimpin yang memiliki prinsip dalam mengambil keputusan dan teguh dengan pendiriannya disebut bersikap tegas. Dan masih banyak lagi contoh lain yang dapat mendefinisikan sikap. Menurut pakar psikologi, Calhoun dan Alcott, sikap adalah sekelompok keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan cara tertentu. Berdasarkan dari beberapa definisi para ahli, maka dapat dikemukakan kesimpulan pengertian dari sikap adalah suatu pandangan, perasaan, dan kecenderungan seseorang bertindak terhadap objek sikap. Contohnya, sikap yang bersumber dari aspek afektif atau emosional, misalnya ketidaksukaan kita terhadap sesuatu atau sikap negatif kita terhadap suatu ancaman atau objek sikap. Jadi, objek tersebut selalu membangkitkan rasa takut atau emosi kita. Contoh sederhananya saja saat kita berhadapan dengan orang yang berbeda keyakinannya dengan kita. Tentu kita harus menimbulkan sikap toleransi atau sikap kita menghargai keyakinan orang tersebut. Keyakinan orang tersebut merupakan suatu objek sikap, sedangkan toleransi merupakan salah satu kecenderungan atau perasaan kita ke orang tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan sikap, yaitu struktur sikap tersebut terdiri atas 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, dan yang ketiga komponen konatif. Kita masuk ke komponen yang pertama yaitu komponen kognitif. Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Persepsi, kepercayaan, dan stereotip ini biasanya berdasarkan pengetahuan dan pemahaman kita terhadap satu objek. Misalnya, pemberitaan mengenai artis fenomenal pasti ada di antara kita, dan berdasarkan dari keyakinan atau pengetahuan kita, ada yang bersikap bodoh amat atau malah mencari tahu tentang kasus tersebut. Misalnya kasus yang sedang viral sekarang yaitu mengenai Nisa Sabian yang dituding sebagai pelakor. Ada di antara kita yang tahu tentang tersebut, pasti kita akan mencari tahu lebih dalam lagi. Dan ada dari kita yang bersikap bodoh amat karena tidak ingin mencari tahu hal tersebut. Yang kedua yaitu komponen afektif. Komponen afektif ini melibatkan perasaan atau emosi. Contohnya saat kita marah, saat kita luluh, atau kita baperan. Selanjutnya, komponen konatif. Komponen konatif atau kecenderungan bertindak atau berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap. Maksudnya, perilaku seseorang dalam situasi tertentu dan dalam situasi menghadapi stimulus tertentu banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Terakhir, kita akan membahas tentang teori-teori sikap. Yang pertama, teori belajar. Asumsi dasar teori ini adalah sikap ditentukan oleh apa yang telah dipelajari sebelumnya. Sikap dapat dipelajari, sehingga seseorang memperoleh informasi, fakta maupun nilai-nilai tertentu. Dalam teori ini terdapat 3 mekanisme, yaitu asosiasi, reinforcement, dan imitasi. Kita contohkan saja pada mekanisme asosiasi, yaitu pembentukan sikap yang dipengaruhi oleh sesuatu yang lain. Contohnya, kita terpengaruh dengan teman atau lingkungan kita. Misalnya, kita melakukan suatu tindakan kriminalitas, tentu akan mengubah suatu sikap kita menjadi sikap yang negatif.
Yang kedua yaitu teori insentif. Sikap dianggap sebagai suatu proses menimbang keuntungan dan kerugian atau baik buruknya berbagai kemungkinan posisi yang akan ditimbulkan yang diperoleh dari berbagai kemungkinan kondisi. Dan selanjutnya, individu akan mengambil alternatif yang dipandang paling baik. Contohnya, saat kita ingin membeli suatu barang dan ternyata uang kita tidak mencukupi untuk membeli barang tersebut, maka insentif kita tidak membeli barang tersebut karena uang kita tidak mencukupi dan sikap kita akan melakukan penghematan uang untuk mengumpulkan uang membeli barang tersebut. Terakhir yaitu teori konsistensi kognitif. Pendekatan ini menjelaskan tentang keberadaan manusia yang dianggap sebagai individu yang telah memahami makna serta hubungan dalam struktur kognitifnya. Seseorang apabila menemukan suatu nilai yang tidak konsisten satu dengan yang lainnya, maka ia akan mengubahnya sehingga menjadi keyakinannya atas nilai tersebut menjadi lebih konsisten. Misalnya, sikap religius seseorang tentu sebelumnya dia melakukan konsistensi. Misalnya konsistensi ibadahnya atau konsistensi berbuat baiknya kepada orang lain. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan, yaitu 3 poin saja. Yang pertama mengenai konsep atau pengertian sikap. Yang kedua, aspek-aspek yang dapat membentuk sikap. Dan yang ketiga, tentang teori sikap. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.